Bagaimana cara Anda menghadapi perekonomian yang pasang surut seperti sekarang? Artinya pertama, jangan yang namanya berpikir bahwa ketika kita tidak adanya ekonomi yang sulit, terus akhirnya kita terjerumus itu. Justru dengan tidak ekonomi yang pasang surut seperti ini, kita jangan sampai terjerumus. Karena terjerumus sekali aja sudah hancur, kemudiannya hancur gitu kan. Nah makanya dengan ekonomi yang pasang surut ini, gimana caranya kita untuk bertahan hidup, minimal kita bisa membantu diri kita sendiri. Setelah kita bisa membantu diri kita sendiri, kita akan bisa bantu orang lain sekitar kita, orang-orang yang kita sayang gitu, seperti itu sih. Jadi apapun hal yang diniatkan untuk berpenghasilan, yakin rezeki nggak akan pernah tertukar. Bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis Anda? Kita sih sudah mengalami hal yang namanya penjualan dari yang bagus banget gitu kan, sampai yang turun banget kita pernah gitu. Di masa pandemi ini juga usaha untuk UMKM-nya sendiri kita bangun justru pada saat pandemi. Jadi pada saat orang-orang tuh mem-PHK orang lain gitu kan, mem-PHK karyawannya, kita justru merekrut orang gitu. Nah, kita yakin bahwa ketika kita sudah punya produktivitas, kita punya kreativitas, dan kita punya untuk ladang usaha, yakin aja pasti akan ada terus gitu walaupun masa pandemi. Jadi jangan pernah yang namanya mikir, aduh pandemi mau usaha apa aja juga kan sulit gitu. Jangan pernah mikir itu. Karena kalau misalkan kita berpikir seperti itu, ya udah sulit. Jadi segala sesuatunya tuh tergantung mindset kita. Kalau cara berpikirnya kita baik, hasilnya baik. Apa yang Anda rasakan ketika membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain? Jadi gini, kalau yang kita rasakan untuk membuka pekerjaan untuk orang lain, di saat orang lain itu ada sisi orang lain lagi yang hura-hura gitu kan, sayang gitu. Yang hura-hura itu sayang malah gitu. Istilahnya kita senang-senang sewaktu-waktu aja gitu. Tapi untuk berpenghasilan, untuk penghasilan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, itu harus setiap hari gitu. Jadi harus seimbang hura-huranya. Kalau hura-huranya sekali sih nggak jadi masalah, karena kan memang manusia juga kan butuh hiburan gitu. Tapi ketika kita mikirnya hiburan terus tanpa usaha, ya udah kita akan mati sia-sia gitu. Istilahnya jangan sampai kita kelaparan karena kita sudah dapat hiburan gitu. Tapi kita harus gimana caranya kita bisa makan setiap hari. Jadi harus bekerja, harus kerja keras. Hasil kerja itu tidak akan ada yang namanya tidak ada penghasilan. Apa yang kita kerjakan pasti hasilnya tuh akan ada walaupun sedikit. Dan itu harus disyukuri gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, kita harus terus bersyukur dan usaha, doa dan usaha. Kita berdoa aja juga kan belum tentu rezeki datang dari langit kan gitu, tiba-tiba. Tapi kalau sudah doa, sudah usaha, itu harus yakin bahwa penghasilan pasti akan ada. Doa dan usaha. Apa yang bisa dilakukan oleh kaum milenial untuk memulai bisnis? Pertama, dia harus punya niat dulu. Kalau dia nggak punya niat untuk usaha, sulit itu. Yang punya uang, apalagi gitu kan, kalau nggak ada niat untuk usaha, susah. Yang nggak punya uang, apalagi kalau nggak ada niat untuk berusaha, untuk usaha nih, punya usaha itu sulit. Gitu. Jadi yang pertama niat dulu, terus yang kedua pikirkan apa usahanya, gitu. Terus yang ketiga ini takar diri. Jadi gimana caranya, usaha apa nih yang harus kita lakukan. Terus kita kira-kira mampu nggak kita menjalankannya. Gitu. Jadi usaha itu harus betul-betul matang gitu kan. Pertama niat, kedua kesiapan diri kita, terus juga kemampuan kita seperti apa. Sudah niat dan yakin, itu pasti akan goal gitu, akan berhasil gitu usahanya. Nah makanya buat anak-anak muda yang sulit gitu kan untuk usaha apa nih gitu, di EBC itu ada
Caranya tinggal buka website kita www.ptebc.com. Terus di situ nanti akan ada pendaftaran. Tinggal daftar aja dan nggak akan sulit gitu. Karena kita pendaftarannya pun tanpa biaya. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk kaum milenial yang masih gengsi untuk memulai bisnis? Pertama, kita nggak akan yang namanya bisa dapat penghasilan kalau mikirnya gengsi gitu. Nah, anggap aja sekarang gini, kita harus bersaing, justru harus bersaing di masa pandemi ini. Gimana caranya kita punya usaha itu. Kalau misalnya usahanya jualan ayam geprek gitu kan, pakai gerobak gitu. Nah, konsepnya yang kita rubah, caranya gitu, cara berjualan yang kita rubah. Kita hanya memberikan kayak gerobaknya, tapi ada beberapa dari 30 itu juga ada beberapa anak muda yang memang inovasi gitu. Jadi akhirnya yang tadinya gengsi, punya usaha gitu dia. Jadi jangan pernah yang namanya usaha itu dibarengi dengan gengsi. Yang terpenting adalah kita harus tahu kemampuan kita. Kalau sudah tahu kemampuan kita, kalau memang kita punya kelebihan ya pergunakan uang itu. Tapi kan namanya uang, walaupun sebanyak-banyaknya apapun, kalau kita tidak usaha, makanya harus dibarengi dengan usaha tanpa adanya gengsi gitu. Bagaimana pandangan Anda jika kaum milenial ingin memulai bisnis tanpa memiliki modal? Orang berpikirnya, dengan usaha harus punya banyak duit gitu kan, banyak modal. Nah, dengan di EBC ini tinggal modalnya adalah jujur, yang tanpa uang. Jujur, terus punya kreatif, punya inovasi gitu, dan juga niat untuk menjadi pelaku usaha kita gitu, dan komitmen. Karena kan semua pelaku usaha juga harus ada MOU dengan kita, jadi kontrak dengan kita. Nah, ketika si anak-anak muda nih bingung, ya solusinya ada di EBC gitu. Walaupun jualan ayam geprek gitu, tapi penghasilannya lumayan. Nggak memikirkan yang namanya bahan baku naik gitu sih. Apa pesan Anda untuk kaum milenial yang berniat memulai bisnis atau yang sedang menjalani bisnis? Ya, buat anak-anak muda yang memang sekarang ingin berbisnis ataupun mau berbisnis dan yang bingung mau bisnis di mana, mau punya usaha apa, silahkan datang ke kantor kita di The East, lantai 37. Nanti ketemu dengan Ayu dan Leni, di mana tanpa modal bisa punya usaha, bisa jadi seorang pengusaha. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda, kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Badar TV.